Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yatim Channel, guys. Oke, hari ini saya mau coba review sedikit ya. Review sedikit motor yang saya pakai sehari-hari ya. Ini Honda ADV 150 ya. Ini motor tahun 2020 ya. Ini saya dapatkan tahun 2020 bulan Juli ya. Jadi kurang lebih ini sudah jalan 4 tahun, udah 4 tahun ya, mau masuk tahun kelima motor ini saya pakai. Oke, motor ini saya beli dari baru, dalam keadaan baru ya, dan waktu itu ADV 160 belum keluar, jadi ini memang yang keluar dari 150. Nah, semenjak saya beli, jadi motor ini sudah ada beberapa modifikasi ya. Nah, beberapa diantaranya ya saya tunjukin ya. Crash bar ya, lampu tembak ya, handle rem ya, beberapa ini ya, pelindung karet ya di bodi ya, kemudian spion ya. Nah, ini tadi lampu tembak, klakson juga sudah diganti ya, klakson udah pakai yang Denso ya, Denso keong. Kemudian ban ya, ban udah pakai yang straight ya. Kebetulan saya pakainya ini Michelin dan ukurannya sudah up ya, up size satu tingkat ya, depan belakang ya, sama tuh ya. Kalau dilihat ya, bannya, ukuran bannya udah sedikit lebih lebar ya. Kemudian nih box ya, termasuk ini bracketnya, jok ya, jok juga jadi udah sedikit lebih tebal. Ini juga bahannya udah latex ya, jadi lebih empuk ya. Kemudian dari sisi CVT ya, nah ini sudah ada rubahan juga sedikit, tapi ya ubahannya nggak banyak. Ini cuman ganti roller aja sama ya beberapa part ya dari ADV 160 ya. Nah, itu projectnya ada di video sebelumnya ya. Nah, habis itu busi ya. Di sini busi juga sudah saya pakai ya, busi iridium. Kemudian nih ya, kalau dilihat nih, nah ini pentil ban. Pentil ban juga sudah saya pakai yang nekuk ya, jadi yang nggak ke atas, sudah nekuk ke arah sini ya, jadi lebih gampang kalau mau apa, mompa segala macem ya. Depan belakang juga sama, pentil ban juga sudah, oh ya, pentil ban juga sudah yang ke samping. Oke, jadi itu adalah beberapa ubahan ya. Oh ya, satu lagi mungkin dudukan plat ya, tadi di sini saya pindahin ke sini ya. Nah, spion tadi udah ya, spion ya, spion juga ada yang model ini ya, model BMW GS ya, sama phone holder sedikit tambahan. Nah, itu tadi adalah beberapa ubahan yang sudah saya lakukan ke motor ini. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun pemakaian ya, kondisi fisik motor ini juga mengalami perubahan ya. Kebetulan motor ini juga dicuci, saya nyuci sendiri ya motor ini kebetulan. Jadi cuci di steam itu, di tempat cucian umum itu baru 1 kali selama 4 tahun ini. Dan memang selama 4 tahun ini juga motor ini saya cuci sendiri dan tidak pakai aneh-aneh ya. Cuman pencucian ya paling pakai sabun touchless gitu ya, itu pun percobaan gitu ya. Dan banyak gagalnya saya karena mungkin mesinnya nggak cocok. Tapi banyakkan saya pakai sabunnya itu saya pakai kit ya, sabun kit sampo ya, sampo untuk kendaraan. Nah itu. Nah, untuk perawatan motor ini juga, motor ini sejak awal sampai sekarang perawatannya di Ahas ya. Jadi belum pernah ke bengkel-bengkel. Sekali waktu itu ke bengkel biasa ya, waktu percobaan pertama untuk mengganti mangkok ya, mangkok di sini, bengkel ya, namanya buka bengkel pinggir jalan ya. Maaf ya, kualitasnya nggak lagi deh, nggak lagi balik ke bengkel biasa ya, kapok. Pelayanannya payah ya. Nah, habis itu ya, itu ya kondisinya
maksudnya selama ini, selama 4 tahun. Dan tadi yang seperti saya bilang ya, setelah 4 tahun pemakaian ternyata ada beberapa perubahan ya. Pertama, ini dari sisi cat ya, kalau dilihat nih ya, ini catnya agak sedikit kayak apa ya, bukan kayak flek nih ya. Ini jujur saya sudah bersihkan, saya gosok pakai, saya poles segala macam, ini nggak hilang nih belang-belang kayak begini nih ya, kalau kelihatan nih ya. Nah ini nih saya nggak tahu ini ngilanginnya gimana ya. Dan ini nggak cuma di sini ya, ada lagi, kita lihat kalau nggak salah ada di sebelah sini nih. Nah nih ya, kayak belang-belang begini nih. Ini juga nih nggak hilang nih, nggak tahu nih saya ngilanginnya gimana ya. Tuh ya, kayak flek-flek kayak begini nih. Nih ya, ini saya nggak tahu, jujur aja saya bingung ngilanginnya gimana ya, belum ketemu juga caranya. Ini masuk kayak gini nih, ini saya udah coba gosok pakai kit juga nggak tahu ya. Apa mungkin cairannya nggak pas kali ya. Nah ya, yang kayak seperti itu. Nah kemudian ini juga emblem yang di sini kan ada ADV 150 ya, ternyata itu double tape kan, dan ternyata lepas kemarin, begitu dicuci lepas. Akhirnya saya lepaskan dan ternyata bekasnya nyisa ya. Ini kalau dilihat nih, bayang-bayang tuh ya, kelihatan ya, bayang-bayang bekas tulisan ADV nya tuh masih ada tuh ya. Ini bayang-bayangnya masih ada nih, nggak saya gosok juga belum hilang ya, seperti itu. Sama yang di sini juga sama ya. Nah kondisi ini juga nih, kebetulan ini juga pernah ditabrak orang. Alhamdulillah motor ini belum pernah jatuh ya, tapi kalau disenggol orang udah beberapa kali disenggol orang. Terakhir disenggol mobil ya. Nih ya, kalau lihat ada gores-gores ini disenggol mobil. Untungnya nggak kenceng, tapi ini berbekas ya. Nah jadi inilah kondisi motor setelah 4 tahun ya. Setelah 4 tahun saya pakai. Nah setelah 4 tahun saya pakai ini, jujur aja saya ada rencana sih ya, rencana istilahnya bukan merekondisi, gimana caranya supaya kita pakai motor ini happy lagi gitu ya, dengan berbagai macam kekurangan yang sudah muncul gitu ya. Nah rencana yang plan itu ya, masih rencana nih, mau coba saya dekal ya. Untuk body rencana mau di dekal ya. Kemudian ada rencana juga nih velg ya, velg depan belakang mau coba di repaint ya, mau coba di repaint. Kemudian sempat terpikir mencoba ya, pengen mencoba shock breaker depan yang upside down ya. Hanya ya kalau bisa nyari yang sifatnya plug and play ya, maksudnya plug and play itu tanpa harus buka-buka bodi atas sini ya. Karena kan kalau dilihat dari sini ya, ini kan ada baut, kalau misalnya bisa deh dikendorin langsung dilepas dari sini ya. Hanya nggak tahu nanti, ini masih pikir-pikir ya guys. Kemudian sempat terpikir juga ingin mencoba ganti si knalpot ya, dengan suara yang lebih ngebass gitu ya. Sempat terpikir juga untuk ganti shock breaker belakang ya, sempat terpikir untuk merek ISS atau KTC, tapi ragu. Kenapa ragu? Sama diameter per ini, karena ini begitu di upsize ya, kalau dilihat itu jadi jaraknya jadi deket banget ya sama ban tuh, sebelah kanan kiri ya, tuh jadi deket banget. Khawatir kalau per ini diameter dengan shock breaker katakanlah ISS atau KTC itu diameter lebih gede, akhirnya mentok ke sini. Nah ini nih ya, itu dia kekhawatiran ya. Kemudian ini cover ini juga mau coba ganti gitu ya, ganti dengan yang karbon gitu ya. Ya itu baru rencana sih ya, rencana untuk meremajakan tampilan dari motor ini ya. Nah jadi gitu guys ya, ada rencana. Nah di video ini juga mungkin kalau boleh sih ya, minta saran gitu ya, ya siapapun terserah ya, masukan aja. Dari beberapa hal tadi seperti saya bilang ya, shock breaker depan belakang gitu ya, shock breaker depan itu yang upside down gitu ya. Kalau untuk shock breaker upside down itu, apakah rekan-rekan atau siapapun yang menonton video ini punya rekomendasi ya
supaya nggak repot-repot bongkar. Ada brand apa, boleh ya di share di kolom komentar. Kemudian untuk shock breaker belakang, bagi yang pernah pengalaman ya, untuk ban yang sudah upsize, kira-kira nih kalau diganti entah merek KTC atau YSS gitu ya, mentok apa enggak gitu ya. Nah itu boleh juga ya di share ya, karena ya itu kan angka nilainya kan juga lumayan ya biayanya untuk mengganti shock breaker itu. Jadi kalau sampai salah beli, waduh, mumet nanti bawaannya. Kalau dekal, jujur aja, kalau tempat saya sudah ada tempat, sudah kepikiran tempat yang mau saya tuju gitu ya. Ya tempatnya juga cukup terkenal lah ya, kalau saya bilang ya, masih cukup banyak yang ini, hanya memang belum tahu waktunya mau kapan gitu ya. Karena kalau dekal itu saya tanya-tanya di awal tuh bisa 3-4 harian. Belum lagi kalau sekalian ngecat ya, ngecat apa velg gitu ya. Bahkan saya juga mungkin mau repaint juga crash bar ya. Jadi kalau bisa sekalian velg sama crash bar juga dicat ulang gitu ya. Nah seperti itu ya guys, beberapa rencana. Nah kalau untuk knalpot tadi yang seperti saya bilang ya, kalau knalpot sih udah banyak ya di market, hanya mungkin saya nggak akan mencari suara yang terlalu apa ya, berisik ya, karena takutnya mengganggu. Hanya adalah knalpot yang suaranya agak ngebas tapi tidak mengganggu gitu ya, dan katanya bebas tilang juga. Atau kalau memang teman-teman ada rekomendasi juga nih ya untuk knalpot, merek brandnya apa gitu ya, boleh juga ya share di kolom komentar ya. Oke guys, paling itu aja ya, sedikit update mengenai kondisi motor yang saya pakai ya, Honda ADV 150 yang saya beli di tahun 2020 ya, dan sekarang sudah jalan 4 tahun dan akan masuk ke tahun kelima ya. Dan rencana saya mau coba ya itu tadi ya, modif lagi sedikit-sedikit gitu ya, supaya tampilannya jauh lebih ya, lebih enak lah gitu ya. Karena 4 tahun tampilannya begini aja ya, mungkin kita butuh kadang ya ngerubah sedikit ya, nggak banyak, sedikit ngerubah tampilan supaya kita berkendara dengan motor itu juga ya istilahnya kembali lagi ya semangat untuk ridingnya gitu ya. Karena kalau untuk mengganti unit gitu kayaknya itu butuh pemikiran yang jauh lebih panjang gitu. Nah itu tadi ya guys, beberapa hal ya. Dari pertama tadi saya sudah share mengenai apa-apa yang sudah saya ganti, dan nanti di akhir video saya share juga playlistnya ya. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang pengen tahu apa yang sudah saya lakukan di motor ini, memang nggak semua ya, tapi ada beberapa hal ya yang sempat saya dokumentasikan, nanti saya masukkan di playlist di akhir video ya. Oke guys, mungkin itu aja sedikit update ya mengenai motor ini. Sekali lagi ya, nanti kalau ada beberapa saran atau rekomendasi dari rekan-rekan boleh share di kolom komentar ya, untuk ya membantu saya lah ya. Yang jelas pertimbangannya jadi tampilan jauh lebih baik gitu ya, tampilan lebih enak, tapi biaya juga nggak terlalu membutuhkan budget yang terlalu besar juga gitu ya. Ya budgetnya yang logis lah gitu. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, comment, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.